Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnanda Eka Wardani dari kelas MA 20A1, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Prodi Manajemen. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi budgeting. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Priyatmi Nur Astuti SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Pertama, saya akan membahas tentang anggaran bahan mentah. Menurut pengertian para ahli, bahan mentah yang diperlukan untuk proses produksi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, bahan mentah langsung. Bahan mentah langsung atau direct material adalah semua bahan mentah yang merupakan bagian dari barang jadi yang dihasilkan. Bahan mentah langsung ini apabila dimasukkan ke dalam pencatatan penganggaran, dicatat ke dalam anggaran bahan mentah. Dan yang kedua, bahan mentah tidak langsung. Bahan mentah tidak langsung atau disebut juga dengan indirect material adalah bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi tetapi tidak secara langsung tampak pada barang jadi yang dihasilkan. Bahan mentah tidak langsung ini apabila dilakukan pencatatan di dalam penganggaran, perusahaan dicatat di dalam anggaran BOP atau biaya over pabrik. Selanjutnya, secara ringkas tujuan penyusunan anggaran bahan mentah dapat dikatakan sebagai berikut. A. Memperkirakan jumlah kebutuhan bahan mentah. B. Memperkirakan jumlah pembelian bahan mentah yang digunakan. C. Sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan mentah. D. Sebagian besar penyusunan produk costing, yakni memperkirakan komponen harga produk pabrik karena penggunaan bahan mentah dalam proses produksi. Yang terakhir, E. Sebagai dasar melaksanakan fungsi penganggaran bahan mentah. Anggaran bahan mentah terdiri dari 1. Anggaran kebutuhan bahan mentah. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan mentah yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Kebutuhan bahan mentah diperinci menurut jenisnya, menurut macam barang jadi yang dihasilkan, serta menurut bagian-bagian dalam pabrik yang menggunakan bahan mentah tersebut. Kedua, anggaran pembelian bahan mentah. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan mentah yang harus dibeli pada periode mendatang. Bahan mentah yang harus dibeli diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor persediaan dan kebutuhan bahan mentah. Yang ketiga, anggaran persediaan bahan mentah. Jumlah bahan mentah yang dibeli tidak harus sama dengan jumlah bahan mentah yang dibutuhkan. Karena adanya faktor persediaan, anggaran ini merupakan satu perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan mentah yang disimpan sebagai persediaan. Keempat, anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan dalam produksi. Sebagian bahan mentah disimpan sebagai persediaan dan sebagian dipergunakan dalam proses produksi. Anggaran ini merencanakan nilai bahan mentah yang digunakan dalam satuan uang. Penjelasan lebih rinci dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan mentah. Telah diterangkan bahwa bahan mentah yang dipakai dalam produksi dikelompokkan menjadi bahan mentah langsung dan tak langsung. Anggaran kebutuhan bahan mentah disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan mentah langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Secara terperinci, pada anggaran ini harus dicantumkan. Yang pertama, jenis barang jadi yang dihasilkan. Kedua, jenis bahan mentah yang digunakan, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, standar penggunaan bahan mentah, waktu penggunaan bahan mentah. Selanjutnya, menentukan kebutuhan bahan mentah. Jumlah bahan mentah yang dibutuhkan untuk proses produksi dalam satu periode waktu tertentu dapat ditentukan dengan berbagai cara, yaitu perkiraan langsung.
Cara ini mengandung banyak resiko, antara lain berupa terlalu besar atau terlalu kecilnya perkiraan. Karena itu, cara ini lebih baik diserahkan pada pihak-pihak yang telah berpengalaman dalam memproduksi barang yang sama pada waktu-waktu sebelumnya. Bagi mereka, cara ini lebih menguntungkan karena lebih mudah, lebih cepat, dan lebih ringan biayanya. Selanjutnya ada berdasarkan perhitungan standar penggunaan bahan. Standar penggunaan bahan dihitung dengan berbagai cara, seperti dengan melakukan percobaan-percobaan di laboratorium dan melakukan percobaan khusus di dalam pabrik. Dengan mendasarkan diri pada pemakaian nyata, waktu yang selalu tercatat pada bill of material, dan dengan melihat angka penggunaan rata-rata yang ditentukan secara statis. Di sini ada contoh soal. PT Dua Saudara memproduksi dua macam barang, yakni barang A dan barang B dengan menggunakan bahan mentah X, Y, Z. Macam produksi selama 3 bulan mendatang adalah bulan Januari, Februari, Maret. Januari barang A 10.000 dan barang B 7.000. Februari barang A 12.000 dan barang B 8.000. Maret barang A 11.000 dan barang B 7.000. Standar penggunaan untuk setiap jenis bahan mentah adalah barang A 3 kali, barang bahan mentah Y 3 kali, dan barang mentah Z 1 kali. Barang B digunakan bahan mentah sebanyak 2 kali, barang Y 3 kali, dan barang Z 2 kali. Harga setiap unit masing-masing jenis bahan mentah adalah X 80, Y 70, dan Z 60. Selanjutnya, dalam slide ini ada tabel penyelesaian anggaran kebutuhan bahan mentah. PT Dua Saudara anggaran kebutuhan bahan mentah periode Januari dan Maret 2014. Di sini kita tulis pada kolom pertama, yaitu terdapat barang A dan barang B, kedua produksi, dan ketiga bahan mentah X, keempat bahan mentah Y, dan kelima bahan mentah Z. Di sini di kolom pertama ada barang A dan barang B, kita tulis bulannya, bulan yang terdapat yaitu Januari, Februari, dan Maret. Selanjutnya produksinya pada bulan Januari terdapat 10.000, 12.000, 11.000, dan kita total jumlahnya. Kemudian kita tulis standar penggunaan, yaitu dengan tabel yang sebelumnya tadi ada penjelasan standar penggunaannya, yaitu 3 kali. Untuk kita mengetahui kebutuhannya, jadi biaya produksi dikalikan dengan standar penggunaan, 10 dikalikan 3. Jadi kebutuhan yang kita butuhkan menjadi 30.000. Setelah itu, dengan cara yang sama kepada semua bahan mentah Y dan bahan mentah Z. Kemudian setelah itu dijumlahkan. Lalu setelah selesai semua dijumlahkan dengan cara yang sama, lalu ditotal dengan keseluruhan jumlah kebutuhan, yaitu kebutuhan barang X 143.000, bahan mentah Y 165.000, dan bahan mentah Z 77.000. Terima kasih, mungkin itu materi yang saya dapat jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.